Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan masih masuk materi aplikasi turunan trigonometri, yaitu subbab, fungsi naik dan fungsi turun. Sebelumnya kita sudah belajar tentang titik stasioner atau nilai maksimum minimum. Langkahnya tidak jauh beda dengan materi sebelumnya. Kita akan mencari nilai x. Berarti di sini kita akan cara mencari fungsi naik, fungsi turun. Langkah-langkahnya ada dua langkah. Yang pertama, kita cari f aksen x sama dengan 0. Di sini cari nilai x. Nah, setelah dapat nilai x, baru langkah kedua, uji titik di antara x ke f aksen x. Jadi kita uji titiknya di antara x yang didapat ke f aksen x. Di sini nanti dapat simpulkan jika hasilnya positif, f aksen x-nya lebih dari 0 atau hasilnya positif, maka fungsinya fungsi naik. Tapi jika f aksen x-nya kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka fungsinya adalah fungsi turun. Nah, inilah langkah-langkah untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun. Dari sini biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Kita mulai dari contoh soal. Contoh soalnya di sini tentukan fungsi naik, fungsi turun dari fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat x dengan interval soal dari 0 sampai dengan 2pi. Sin kuadrat x, tentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Berarti kita masukkan langkah-langkahnya. Kita mulai dari langkah pertama, f aksen x sama dengan 0. Apa turunannya? Pakai aturan rantai. Duanya ke depan dulu ya. 2 sin, pangkatnya jadi 1, 2 kurang 1 dikali turunan sin apa? Cos x sama dengan 0. Nah, di sini 2 sin x kali cos x, gunakan sudut ganda atau sudut rangka b kelas 11. Apa rumus 2 sin x kali cos x? Adalah sin 2x sama dengan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Kita masukkan rumus sin. Apa rumus sin kemarin? Di kelas 11 adalah 2x sama dengan apa? 0 ditambah 360k. Atau rumus satunya 2x sama dengan 180 dikurang apa? Kurang 0 ditambah 360k. Ini adalah rumus dari sinus. Oke, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Maka hasilnya x sama dengan 0 ditambah 180k. Jika k-nya 0, x-nya 0 derajat. Jika k-nya 1, maka x-nya 180 derajat. Jika k-nya 2, maka x-nya 360 derajat. Ini dari rumus pertama. Ini rumus yang keduanya. Sama, ini bisa 180 kurang 0 kan 180, langsung kita bagi 2. Maka hasilnya x sama dengan 90 derajat ditambah 180k. Jika k-nya 0, maka x-nya 90 derajat. Jika k-nya 1, maka x-nya 90 tambah 180, 270 derajat. Jika k-nya 2 lebih dari interval soal 2pi itu 360. Sudah dapat x-nya. Karena sudah dapat x, tinggal kita buat garis bilangan. Berarti kita
kita buatlah garis bilangannya. Angkanya berapa saja yang kita dapat, kita susun dari 0 derajat, terus 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan terakhir 360 derajat. Ini X yang kita dapat. Selanjutnya kita akan apa di sini? Langkah kedua, uji titik di antara X ke fungsi F aksen. Berarti kita uji titik. Titik yang diuji yang mana di sini? Di sini ada angka biasanya misal berapa? 30 derajat. Di sini ada angka berapa? 100 berapa? 20. Misal di sini ada angka 210, sudah istimewa ya. Di sini ada 300 derajat. Nah, kita uji ke F aksen. F aksennya kan ada 2 sini cos X, ada sin X. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Tapi di sini kita akan mengujinya ke 2 sin X cos X, biar lebih mempermudah saja. Berarti diuji ke F aksen X-nya 2 sin X kali cos X. Kita uji pertama 30 derajat. Maka hasilnya 2 sin 30 dikali cos 30. Tandanya apa ini? Sin dikali 1 positif. Ini positif, maka hasilnya positif. Berarti ini daerah. Ini kita batasi dulu. Berarti ini karena positif, daerah positif. Selanjutnya 120. Yang kita perlukan tandanya saja 2 kali sin 120 dikali cos 120. Positif. Sin 120 dikurangi 2. Sin positif, cos dikurangi 2 negatif. Berarti 2 dikali positif dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti ini daerah negatif. Lanjut, kita uji ke 210. Sama 2 sin 210 cos 210. 210 dikurangi 3. Sin dikurangi 3 negatif, cos dikurangi 3 negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Berarti ini daerah positif. Terakhir kita uji 300. Maka hasilnya 2 sin 300 dikali cos 300. 300 dikurangi berapa? 4. Sin dikurangi 4 positif negatif. Negatif cos positif, berarti negatif. Ini daerah negatif. Jadi ini daerah negatif. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan jika lebih dari 0 atau positif fungsi naik, kurang dari 0 atau negatif fungsi turun. Berarti bisa disimpulkan fungsi naiknya ada yang mana saja fungsi naik yang positif. Dari fungsi naik dari 0 sampai dengan 90 derajat. Ini daerah naik. Sedangkan daerah turunnya yang mana? Daerah turunnya yang negatif. Berarti satu lagi fungsi naiknya dari 180 sampai dengan 270. Selanjutnya fungsi turunnya ada 2, dari 90 sampai dengan 180, terus dari 270 sampai dengan 360. Nah, di sini kebetulan 0 sama 2P masuk dalam X yang kita dapat. Jika tidak masuk gimana? Tetap kita masukkan interval soal, masuk juga dalam himpunan penyelesaian di fungsi naik fungsi turun. Jadi yang pasti interval soal itu dilibatkan di fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.